Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Umi Nabila. Sahabatku pecinta salawat, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini Anda semua dalam ketaatan, sehat, dan bahagia. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinahkan rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda, serta melunaskan seluruh hutang Anda. Amin. Pada kesempatan ini saya mau berkisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menangis saat malaikat Jibril mengabarkan hal ini. Insya Allah, setelah kisah ini, Anda akan semakin bersemangat bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itu, aku datang ke sini, bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja, tidak menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya, Jibril pun berkata, "Umatmu, wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati, belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?"
Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali bersujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar menyadari hal itu. Beliau mengetuk pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar sedih dan berseru di depan pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan, beliau bertemu sahabat Umar. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan, beliau bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar bercerita kepada Salman hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah dan menceritakan hal itu. Setengah berlari, Fatimah menuju rumah ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih, sedangkan Jibril mengatakan akan ada umatku yang akan kelak masuk ke dalam neraka." Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi Nabila. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.